Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di channel saya dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan sebuah aplikasi dalam perancangan atau membangun sebuah infrastruktur jaringan, di mana aplikasi kali ini saya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer ya. Nah, ini merupakan gambaran atau tampilan dari aplikasi Packet Tracer yang saya gunakan ya. Nah, aplikasi ini sangat banyak manfaatnya. Kita bisa membangun sebuah perancangan infrastruktur jaringan ya, tidak hanya jaringan saja, kita bisa membangun web servernya di sini ya, kemudian membangun perancangan device perangkat yang terhubung dengan perangkat atau komponen yang bisa mendukung dalam perkembangan dunia internet, itu Internet of Things ya. Nah, dari paket tracer ini, nah sebelum saya melakukan sebuah perancangan atau membangun jaringan yang sangat sederhana, ada beberapa hal yang harus saya jelaskan dari aplikasi ini. Nah, yang pertama adalah bagian dari aplikasi ini. Oke, bagian di atas ini adalah merupakan menu ya dalam paket tracer yang ada ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan dan kita lihat ya, menu-menu ini yang akan membantu kita nantinya ya, baik itu dalam pengeditan atau pengaturan algoritmanya ya. Jadi di sini banyak, atau script project manajernya, tergantung nanti kebutuhan yang akan kita gunakan ya. Kemudian yang di atas ini adalah, yang paling atas ini merupakan titelnya ya, title barnya ya. Cisco Packet Tracer ini merupakan title barnya, dan ini merupakan bagian file, edit, option, view, tools, extension, dan help. Ini merupakan bagian dari menu barnya ya. Nah, sedangkan bagian-bagian di bawah ini ya, ini merupakan bagian dari toolbarnya ya. Ini merupakan toolbar ya, yang digunakan nantinya atau mempermudah kita nantinya ya. Toolbar ini juga sama, toolbar. Nah ya, jadi ini bagian atas ini merupakan bagian toolbarnya ya. Nah, sedangkan bagian putih ini ya, bagian yang di tengah ini merupakan bagian lembar kerja kita, di mana nanti disinilah kita akan membangun sebuah perancangan infrastruktur jaringan tersebut ya. Nah, oke. Nah, sedangkan pada bagian bawahnya ya, pada bagian bawah komponen atau pada bagian bawah pada aplikasi paket tracer ini merupakan bagian device-nya ya. Bagian sisi sebelah kiri ini bagian device ya, atau dikenal dengan network device-nya atau perangkat device-nya ya. Kemudian dan bagian ini merupakan bagian dari sub device-nya ya, atau komponen-komponen kecil dari device utama ya. Ini merupakan komponen-komponennya ya. Kemudian yang ini merupakan yang skenario 0 ini merupakan bagian dari properti ya, dan ini merupakan ini simulasi dan real time-nya dalam nanti melakukan pengujian infrastruktur jaringan ya. Nah, baik, kali ini saya akan mencoba membangun atau bagaimana sih kita bisa membangun jaringan yang sangat sederhana dengan memanfaatkan aplikasi dari Cisco Packet Tracer ini. Nah, tentu sebelumnya ini kita harus paham dulu dan kita harus mengerti
bagian-bagian mana yang akan saja yang nantinya akan kita gunakan. Nah, tadi sudah saya sampaikan dan saya jelaskan. Ini bagian layar putih ini merupakan lembar kerja kita nantinya. Nah, jadi di sini saya akan langsung saja untuk membangun infrastruktur jaringan sangat sederhana, ya, dimana nanti di sini saya akan menggunakan peer-to-peer, ya, PC dengan PC atau nanti laptop dengan laptop, ya, agar bisa melakukan komunikasi satu sama lainnya. Nah, baik, di sini saya akan masuk ke device, ya, ini perangkat device-nya. Nah, jadi saya ambil di sini yang namanya end device, ya. Nah, ini ada yang namanya seperti komputer dan PC, ini merupakan end device, ya, dan ini merupakan komponen, dan ini merupakan koneksinya atau bisa dikenal dengan kabel, dan ini merupakan miscellaneous-nya, ya. Kemudian ini merupakan multi user connection. Nah, di sini saya akan ambil ke end device, ya, dimana end device ini sangat banyak, ada yang PC, ada yang laptop, ada yang server, ada yang merakit server, kemudian printer, sampailah nanti ke server. Kemudian bahkan ada yang namanya smart device, ya, kemudian TV. Nah, kemudian kalau kita lihat yang komponen home, ya, ini end device, ini home, ya. Jadi home ini banyak lagi komponen-komponennya, ada yang seperti AC, kemudian appliance, kemudian baterai dan bluetooth, ya. Jadi banyak. Nah, ini biasanya digunakan untuk smart home, ya. Nah, speaker, kemudian motion detector, light, acting lampu, ya. Kemudian ini low sprinkler, kemudian humidor, kemudian humidity, ya. Jadi banyak banyak sekali komponen-komponen yang ada. Nah, kemudian ini smart city. Nah, kalau kita lihat smart city itu tidak jauh berbeda dari home tadi, ya. Jadi ada wind detector, kemudian street lamp, ya, kemudian solar panel, smart lid, ya, RFID reader, ya, RFID card, kemudian power meter, kemudian all card, ya. Jadi kemudian baterai dan beacon, ya. Jadi banyak sekali fasilitas atau device yang disediakan oleh Cisco paket tracer ini sendiri, ya. Kemudian ada yang namanya yang dikenal dengan industrial, ya, industrial. Nah, industri ini tentu komponen-komponen yang digunakan pada industri, ya. Contohnya seperti solar panel, ya, kemudian temperatur monitor, ya, water drain. Nah, kemudian ada yang kemudian power grid, ya, ini bisa banyak digunakan. Oke, baik. Nah, saya akan langsung saja untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan yang sangat sederhana. Nanti kita akan lakukan pengembangan. Nah, di sini saya akan ambil yang namanya end device, ya. Kemudian di sini saya akan ambil sebuah PC, ya. Nah, PC ini, kemudian saya ambil sebuah PC lagi, ya. Oh, maaf. Saya ambil sebuah PC lagi, oke. Nah, maka di sini sudah ada dua PC, ya, dua PC yang akan saya gunakan. Di sini saya akan membangun sebuah jaringan yang sangat sederhana, yaitu jaringan peer to peer, ya. Nah, di sini saya akan rubah namanya, atau kalau saudara pengen ganti, nah, kalau kita lihat dulu sebelum saya merubah namanya, kalau kita lihat pada PC ini, kita arahkan kursor kepada PC ini. Nah, maka di sini nampak alamat atau port, atau IP address-nya, ya, kemudian fast Ethernet-nya, Bluetooth-nya, gateway-nya, DNS server sama dengan line number-nya, ya. Nah, di mana untuk IP address-nya ini belum terisi, gateway-nya juga, DNS-nya juga. Jadi kita akan melakukan konfigurasi atau mengset nantinya untuk IP address-nya. Nah, sebelum itu kita rubah dulu namanya. Ya, di sini kan ada PC 4 dan PC 6. Saya rubah dulu lah. Oke. Ya, ini caranya gimana? Kita double klik, ya. Kemudian nanti setelah itu pergi ke config bisa, ya. Kita pergi ke config, kita ganti namanya, ya. PC 1, ya. Oke, selesai.
maka otomatis dia akan berubah. Kemudian ini juga kita ganti, double klik, pergi ke config, kemudian kita ganti PC2 ya. Oke, telah berganti. Nah, sekarang kita akan melakukan kita akan sebelum mengset IP-nya. Nah, kita tambahkan dulu koneksinya. Artinya koneksi di sini adalah berupa kabel. Nah, kabel itu bisa berupa kabel strike dan bisa berupa kabel cross, atau bisa saja berupa kabel fiber optik. Ya, tergantung dari kebutuhan dan infrastruktur yang nantinya akan saudara gunakan ya. Atau bisa saja nanti ya, kabel dari untuk IoT-nya ya. Jadi ada ya. Di sini banyak ya, di sini connection. Kalau saya lihat connection ini ada yang namanya automatic ya. Nah, biasanya automatic ini kebanyakan digunakan untuk wireless sih sebenarnya. Kemudian konsul ya. Kemudian couple strike ya. Kemudian cross, kemudian fiber, kemudian PON ya, koaksial, kemudian serial DCE, kemudian serial DTE, oktal, sampai nanti IoT custom kabel sampai dengan USB. Nah, di sini saya menggunakan, karena kita menggunakan PC dengan PC, artinya ini merupakan bagian yang sama. Nah, maka di sini saya akan menggunakan kabel dari cross ya. Saya klik aja nih kabel cross ya. Klik, kemudian saya pasang. Nah, ingat di sini ada pilihan ya. Jadi kabel cross ini saya klik, saya letakkan di PC ini ya, saya klik. Kemudian di sini muncul pilihannya, ada yang RS232, USB 0, USB 1 dan fast Ethernet. Nah, di sini saya menggunakan fast Ethernet. Saya tarik ke sini, sama juga artinya saya tarik ke PC2 menggunakan fast Ethernet juga ya. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, di sini ada tanda hijau. Nah, tanda hijau ini berarti fast Ethernet-nya sudah aktif dan sudah oke ya, sudah oke ini. Nah, kita lihat ya, sudah oke, sudah hijau. Nah, kalau misalnya tidak, misalnya ya, kalau contoh ini saya double klik ya, saya double klik ini, saya pergi ke fisiknya ya, saya pergi ke fisik. Kalau ini saya matikan ya, ini tanda power, ini power pada PC saya matikan ini, maka ini akan bertanda merah ya, ini kan bertanda merah. Nah, jadi saya hidupkan kembali ya, saya hidupkan kembali top. Nah, dia akan bertanda hijau ya. Oke, baik, di sini saya akan melakukan set IP ya, dimana IP-nya cukup sederhana saja yang kita gunakan. Di sini saya ambil dulu tanda catatan ya, di sini flash note ya, saya tempelkan di sini, dimana IP PC1 adalah 192.168.1.1. Oke, selesai. Kemudian untuk yang kedua, di sini saya pasang juga 192.168.1.2. Oke, sudah selesai. Saya pindahkan. Ini saya pindahkan. Oke ya. Nah, jadi di sini untuk IP sudah jelas. Jadi kita akan tinggal lakukan set dan config ke dalam PC-nya. Ini untuk PC1 ya, kita klik dulu ya. Kemudian kita pergi ke desktop ya. Nah, di sini ada beberapa item ya yang digunakan ya, ada yang IP configuration, dial up, terminal, command prompt, dan web browsernya. Jadi banyak di sini kegunaannya. Ada IoT monitor, IoT IDE, dan user application manajernya. Nah, sampai dengan Bluetooth dan telnetnya. Nah, di sini akan saya lakukan config ya, config, kemudian nah, untuk pemilihan IP configuration ya, di sini ada dua, apakah mau DHCP atau static. Nah, kalau DHCP artinya IP ini akan otomatis. Tapi jika static, IP ini akan kita set. Nah, di mana IP 1 tadi adalah 192.168.1.1. Nah, ingat IP address 192 ini merupakan kelas C, maka subnet masknya adalah 255.255.255.0 ya. Nah, untuk default gateway boleh diisi dan boleh tidak. Untuk DNS-nya boleh diisi, boleh tidak ya. Di sini saya biarkan saja.
Kemudian untuk IP configuration ini saya buat ini saja ya, DHCP ya. Ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi ini saya apakan saja ya. Jadi inilah IP dari PC 1 192.168.1.1 ya. Kemudian ini saya close kembali. Nah, kalau kursor saya arahkan ke PC 1, nah maka secara otomatis akan nampak fast Ethernet 0-nya adalah 192.168.1.1/24 ya. Backslash 24 ini dia menyatakan kelasnya ya. Pasti ya, itu sudah jelas per 24. Nah, kemudian untuk PC 2, nah ini belum kita set untuk IP-nya. Maka untuk IP 2 sama, kita set lagi IP-nya ya di desktop ya. Kemudian IP configuration ya, dimana IP PC 2 adalah 192.168.1.2 CC 192.168.1.2 ya. Tab, kemudian DHCP nya oke, sip, selesai. Nah, untuk PC 2 IP nya sudah saya set ya, artinya di sini sudah berhasil saya lakukan. Nah, sekarang saya ingin melakukan pengujian atau melakukan tes koneksi. Apakah PC 1 ini bisa terhubung ke PC 2? Sebaliknya, PC 2 bisa terhubung ke PC 1. Oke, caranya bagaimana? Nah, kita akan coba dulu. Ya, ini double klik kembali. Ya, kemudian di sini ada yang namanya terminal dan command prompt. Ya, kita ambil yang command prompt. Ya, jadi saya akan coba ping. Ya, apakah dia akan terkoneksi 192.168.1.1. Oke, berarti untuk PC 1 aman ya, tidak ada masalah ya, dia terkoneksi ya, berarti ke diri sendiri aman ya. Kemudian saya coba ke PC 2, dimana PC 2 adalah dengan alamat 2, saya ganti ini 2. Nah, jadi PC 1 ya akan melakukan koneksi ke PC 2 ya. Saya akan coba tes apakah dia akan connect. Oke, connect ya. Nah, maka ini akan terhubung ya, akan terjadi komunikasi ya. Ini sudah terhubung. Nah, begitu sebaliknya, kita akan coba lagi yang dari PC 2 ke PC 1 ya. Saya coba ping dulu ke dirinya sendiri. Oke, aman ya. Oke, berarti koneksi. Kemudian saya ping kembali ke PC 1. Oke, aman, terkoneksi ya. Nah, berarti kedua rancangan infrastruktur jaring ini peer-to-peer ini berjalan dengan baik dan berhasil terkoneksi dengan baik ya. Nah, sekarang saya coba lagi dengan konsep yang berbeda. Bagaimana dengan laptop dengan laptop? Sekarang kita akan coba. Ya, ini laptop ya, dan juga ini juga laptop ya. Nah, ya. Jadi di sini ada dua laptop yang saya gunakan. Konsepnya hampir sama. Berarti jika dia sama perangkatnya, maka kita akan menggunakan kabel yang straight cross, mohon maaf ya, cross Ethernet. Oke, kemudian saya akan set pada IP laptop ya. Nah, ingat ini hijau artinya ini sudah terjadi komunikasi ya, artinya bisa dikatakan oke, aman. Kita hanya tinggal merubah IP-nya saja. Kalau kita klik ini IP-nya masih dalam kondisi 0 ya. Jadi kalau misalnya saya double klik laptop ya, saya pergi ke PC ya, di sini ada nampak tombol power ya. Jika ini saya matikan ini top, maka ini akan kondisinya merah ya. Ini akan saya hidupkan kembali ya. Kemudian
saya double klik, kita akan set IP-nya, kemudian kita pergi ke desktop ya, kemudian sebentar saya kasih dulu catatan ya biar enak. Sini IP-nya 192.168. Ini IP yang berbeda lah, 10 10 1 2. Oh, maaf. Oke. Kemudian ini 10 2.2. Oke. Nah, maka ini IP laptop kita ya, 10.10.2.1 dan 10.10.2.2. Oke, saya double klik, kita akan set IP-nya ya di 10.10.2.1. Tap saja. Nah, maka ini dinyatakan sebagai kelas A ya. Ini oke ya. Kemudian kita lihat. Nah, maka di sini fast Ethernet pada laptop 0, pada laptop 1 itu 10.10.2.1/8. Ya, ini juga saya ke desktop, config IP-nya mana 10.10.2.2 ya. Oke. Kita lihat. Nah, juga sudah di set IP-nya. Nah, sekarang saya akan lakukan ping connection ya. Saya coba ping ya. Ping 10.10.2.1. Oke, oh ya, aman ya. Kemudian saya coba ping dari laptop 1 ke laptop 2. Mana laptop 2 IP-nya adalah 22. Nah, oh, koneksi, terconnection. Ya, maka dia akan koneksi. Nah, begitu juga sebaliknya. Kita akan coba double klik di laptop 2. Oke, double klik. Pergi ke common, saya coba ping diri dia sendiri dulu. 10.2.2. Oke, koneksi aman. Kemudian saya ping ke laptop 1. Oke, aman. Ya. Sip. Berarti tidak ada masalah. Ya. Berarti laptop dengan laptop sudah, kemudian laptop dengan PC juga sudah. Ya. Nah, inilah beberapa rancangan dari peer-to-peer. Ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya PC dengan laptop apakah bisa terkoneksi? Bisa, ya. PC dengan laptop bisa terkoneksi. Kita coba. Ya, ini PC dan ini laptop. Nah, tentu ini dua komponen yang berbeda, PC dengan laptop. Ya. Jadi kita pasang kabel, bisa kabel straight atau bisa kabel cross, tergantung dari perangkat device-nya. Semakin bagus perangkat device dari sebuah laptop atau PC, artinya semakin canggih, maka untuk kabel itu saya rasa tidak ada pengaruh, ya. Karena itu bisa saja dilakukan multi user atau multi connection, ya. Saya coba ini PC dengan laptop. Ya, saya coba pakai kabel straight, ya. Oke, merah ya. Nah, kenapa merah? Ada yang tahu? Apakah tombolnya merah? Tidak? Nah, yang tahu tidak ya? Nah, berarti kalau merah ini, berarti biasanya ada terjadi sebuah kesalahan, ya. Ya, ini kita hapus. Oke, jadi kita gunakan kabel cross ya. Kita gunakan kabel cross. Yang di sini saya set untuk IPPC-nya. Oke, 92.168.
Oh, ini 10 10. Oke. 192,68 10 jadi 10 10. Ya. Nah, seperti ini. Jadi PC 1 dengan IP 1010 dan PC laptop adalah 1013. Ya. Jadi di sini saya akan set. Oke, PC sudah. Laptop kita akan coba set 1013. Ya. 192.168.10.13. Oke. Oke. Sekarang saya akan lakukan ping connection ke PC. Ya. Saya akan coba lakukan connection ke PC. Ya. Tes ping mode 192.168.10/13 ke laptop dulu. Oke, koneksi aman. Kemudian saya coba ke PC. Ya. PC adalah 10. Oke, aman ya. Nah, jadi di sini nampak sangat jelas ya. Jika dia terkoneksi, ini yang tanda hijau ini nih ya. Kalau kita perhatikan nih akan berkedip pada akhirnya. Tuh, ya. Oke. Nah, jadi inilah gambaran ya, beberapa infrastruktur jaringan yang sudah saya bangun ya, saya rancang. Nah, jadi ini antara PC dengan PC, laptop dengan laptop, PC dengan laptop. Nah, jadi nanti itu tergantung dari kebutuhan ya, saudara pengen membangun infrastruktur jaringan seperti apa ya, dan bagaimana ya. Nah, gimana Pak kalau misalnya saya tambahkan lagi sebuah PC ya, ini saya tambahkan lagi PC ini, saya gabungkan lagi ya, coba gabungkan sebenarnya sampai di sini. Nah, ini sudah tidak ada fast ethernetnya ya, fast ethernya ya, jadi itu tidak ada ya. Ya, jadi fast ethernet sudah tidak ada, hanya diberikan satu akses saja ya. Nah, jadi kalau misalnya saudara pengen banyak menggabungkan beberapa PC, nah maka saudara bisa menggunakan hub untuk melakukan komunikasi ya. Oke. Oke. Nah, inilah beberapa penjelasan atau infrastruktur jaringan menggunakan paket tracer Cisco, dan mudah-mudahan sampai di sini paham nanti apa yang saya jelaskan, dan saudara mengerti bagaimana membangun sebuah infrastruktur jaringan itu yang sangat sederhana menggunakan aplikasi dari paket tracer ini, Cisco punya. Nah, jadi nanti untuk bagaimana cara menginstalasinya itu sudah ada pada video sebelumnya. Nanti tinggal dilihat saja pada video saya ya. Dan saya rasa saudara semua bisa menginstalasi paket tracer ini, tidak ada masalah. Karena untuk menginstalasi dari paket tracer ini sangat mudah dan sangat gampang. Nah, jadi inilah gambaran simple sebuah infrastruktur jaringan peer-to-peer ya, dengan menggunakan aplikasi paket tracer Cisco. Oke, baik. Saya rasa terkait penjelasan dari video ini saya rasa cukup jelas. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa tetap dukung channel saya, berikan komentar, like dan subscribe-nya, dan loncengnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.